Halo semuanya, perkenalkan saya Bagus Bima Mardika beserta rekan tim saya Agung Harewan Warugu. Kami dari SMA Negeri 2 Kuta Utara sebagai finalis esai Etnomatematika Undiksa dengan judul Jeneng Matriks Etnopedagogi pada Bangunan Tradisional Bali dalam Kurikulum Merdeka sebagai penguatan identitas lokal. Selamat menyaksikan. Pelajaran matematika seringkali dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keterkaitan antara materi dengan kehidupan nyata siswa, yang membuat para siswa dan siswi enggan untuk mempelajari matematika. Etnomatematika sebagai kajian tentang bagaimana matematika muncul dan berkembang dalam berbagai budaya, menawarkan pendekatan yang menarik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan mengimplementasikan konsep matematika ke dalam konteks budaya lokal, pembelajaran matematika dapat menjadi lebih menyenangkan, menarik, dan bermakna bagi siswa. Bangunan esensial arsitektur tradisional di Bali, salah satu contohnya adalah Jineng, yang biasanya dimanfaatkan sebagai tempat bersantai, beristirahat, berkumpul bersama maupun pengumpulan alat-alat bertani. Melalui contoh bangunan tradisional Jineng, para siswa-siswi mampu melihat secara nyata teori-teori pembelajaran mengenai geometris dan sekaligus menerapkan materi dalam kehidupan nyata. Tri adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk dan ruang dari bangunan. Contohnya seperti ini, dan ini. Melalui perhitungan geometri, kita dapat menghitung luas, keliling, volume, serta berbagai karakteristik lain dari objek. Contohnya, rumus luas permukaan, rumus luas bangun datar, dan rumus volume bangun ruang. Dalam penerapan perhitungan matematis, Jineng dapat menjadi suatu objek bagi pelajar untuk mempraktekkan secara langsung cara mengukur bidang geometri. Jineng disusun atas berbagai macam komponen bangun ruang geometri. Dilihat dari struktur bangunan Jineng, bangunan ini dapat dibagi menjadi 3 struktur, yaitu struktur dasar, tengah, dan atap. Struktur dasar Jineng dapat dikatakan sebagai segmen terbawah atau kaki dari Jineng. Bagian struktur dasar mencakup bagian fondasi Jineng, bebaturan atau lantai, serta alas tiang atau sendi. Struktur bagian tengah Jineng merupakan badan tengah yang dibentuk oleh 4 buah tiang berbentuk segi 4, berfungsi untuk menahan seluruh beban dari simpanan padi maupun atap. Dan yang terakhir yaitu struktur bagian atap atau bagian atas. Atap Jineng melengkung ke bawah yang menyerupai bentuk topi petani dengan nama lain caping. Salah satu contoh bangun ruang yang ada di Jineng yaitu balok. Kita dapat menghitung luas permukaan balok menggunakan rumus yang telah ada di layar. Dengan panjang 1,75 meter, tinggi 0,05 meter, serta lebar 2,5 meter. Setelah memasukkan angka ke dalam rumus, mendapatkan hasil akhir yaitu 9,175 meter kuadrat. Tidak hanya bangun ruang balok saja, kita pula dapat mengukur volume dari prisma melalui Jineng. Dengan rumus yang telah ada di layar, mendapatkan hasil akhir yaitu 6,125 meter kubik. Namun, jika kita ubah 6,125 meter kubik ke liter, mendapatkan hasil 6.125 liter. Jadi, didapatkan bahwa Jineng bisa menampung sebanyak 4.612,125 kg beras jika dikonversikan dengan RHO beras yaitu 0,753 kg per liter atau 184 karung seberat 25 gram setiap karungnya. Kurikulum Merdeka lebih menekan terhadap gaya belajar yang lebih memfokuskan kepada para peserta didik.
Metode inquiry learning merupakan metode pembelajaran proses berpikir secara sistematis, cermat, logis, serta kritis yang dilakukan oleh pelajar untuk memecahkan suatu masalah dengan sendirinya. Pertama, proses pembelajaran diawali dengan eksplorasi langsung terhadap bangunan Jineng. Kemudian, siswa diajak untuk mengidentifikasi berbagai bentuk geometri. Selanjutnya, siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, dan mencari jawaban melalui pengukuran, perhitungan, dan diskusi kelompok. Baik, dapat disimpulkan bahwa bangunan tradisional Jineng dapat membantu peserta didik dalam mengkontekstualisasikan materi mengenai geometri dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari penyampaian materi dari kami ucapkan terima kasih.